Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dalam program Terjemah Al-Quran Metode 3-in-1. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi hari ketiga dari juz 2 atau jilid 2 dari program Terjemah Al-Quran Metode 3-in-1. Sekarang kita lanjutkan ayat 161 dari surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Yang pertama inna, sesungguhnya. Ini termasuk harf kata depan. Alladzina, orang-orang yang. Isim secara ciri berawalan alif lam. Kafaru, mereka kafir. Ciri pelaku mereka waw sukun dan alif, maka ini termasuk fiil, kata kerja karena ada ciri pelakunya. Nah, kalau digabung innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa dan haraf kata depan, matu, mereka mati. Ciri pelaku mereka waw sukun dan alif di akhir kata. Maka ini termasuk fiil, kata kerja karena ada ciri pelakunya. Wa dan haraf kata depan, hum mereka, kufarun orang-orang kafir. Ini termasuk isim kata benda berakhiran tanwin. Kalau kita gabung wa matu wa hum kufarun, artinya dan mereka mati sedangkan mereka kafir. Ulaika, mereka itu, ala atas termasuk haraf kata depan, him mereka. La'natu, laknat. Allahi, Allah, ini termasuk isim berawalan alif lam. Ulaika alaihim la'natullah, kalau kita gabung maka artinya mereka itu, atas mereka laknat Allah. Wa dan haraf kata depan, al malaikati, para malaikat, isim kata benda berawalan alif lam. Wa dan haraf kata depan, an-nasi manusia, isim kata benda berawalan alif lam, ajma'in semuanya. Kalau kita gabung menjadi wal malaikati wan nasi ajma'in, dan para malaikat dan manusia semuanya. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas tafsirnya atau makna yang terkandung pada ayat 161 ini. Orang-orang kafir yang tidak mau beriman sampai akhir hayat mereka, maka mereka itu akan mendapat laknat dari Allah berupa pengusiran dari rahmatnya, dan mereka juga akan mendapat laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Itulah konsekuensi bagi orang-orang yang memilih kekafiran sampai akhir hayat mereka. Mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau mengadakan perbaikan, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Nah, kalau digabung innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kalau kita gabung wa matu wa hum kuffarun, artinya dan mereka mati sedangkan mereka kafir. Ulaika alaihim la'natullah, kalau kita gabung maka artinya mereka itu, atas mereka laknat Allah. Kalau kita gabung menjadi wal malaikati wan nasi ajma'in, dan para malaikat dan manusia semuanya. Sekarang kita lanjut ayat 162.
Dari surah Al-Baqarah, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Pertama, khalidina, orang-orang yang kekal. Fi, di dalam. Ini termasuk haraf kata depan ha-nya. Kalau digabung, khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya. La, tidak termasuk haraf. Yukhaffafu, dia diringankan. Ciri dia sebagai pelaku huruf ya di awal kata. Termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. An, dari haruf kata depan. Hum, mereka. Al-adzabu, siksa. Ini isim kata benda berawalan alif lam. Kalau digabung, la yukhaffafu anhumul adzabu, siksa tidak diringankan dari mereka. Jadi dibalik artinya. Wa, dan harf kata depan. La, tidak, harf juga seperti wa. Hum, mereka. Yunzurun, mereka diberi tangguh. Ciri pelaku merekanya, huruf ya di awal kata, ditambah waw sukun dan na di akhir kata, maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kalau digabung, walahum yunzurun, dan mereka tidak diberi tangguh. Sekarang kita bahas makna dari ayat 162 ini. Mereka yang kafir akan kekal dalam laknat Allah atau sisanya di neraka. Mereka tidak akan mendapatkan keringanan ataupun penangguhan siksa dari Allah. Setelah mereka diputuskan menjadi penghuni neraka, mereka langsung dimasukkan ke dalamnya, ke dalam neraka. Tanpa ada jeda waktu, langsung dimasukkan. Itu bagi yang kafir, memilih kekafiran sampai akhir hayatnya. Ya. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau digabung, khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya. Kalau digabung, la yukhaffafu anhumul adzabu, siksa tidak diringankan dari mereka. Jadi dibalik artinya. Kalau digabung, walahum yunzurun, dan mereka tidak diberi tangguh. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-163 surah Al-Baqarah. Ini ayat yang terakhir dari hari ketiga metode 3-in-1 jilid 2. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang pertama wa artinya dan, termasuk harf kata depan. Ilahu, Tuhan. Kum, kalian. Ilahun, Tuhan. Ini isim kata benda karena berakhiran tanwin. Wahidun, yang satu atau esa. Ini juga isim kata benda karena berakhiran tanwin. Kalau kita gabung menjadi wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu atau esa. La, tidak, termasuk haraf. Ilaha, Tuhan. Illa, kecuali, haraf kata depan. Huwa, dia. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ini isim kata benda berawalan alif lam. Dan Ar-Rahim, yang maha penyayang, termasuk isim kata benda berawalan alif lam. Kalau kita gabung menjadi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, artinya tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, makna yang terkandung dari ayat ini atau tafsirnya, Tuhan yang patut disembah oleh manusia adalah Tuhan yang satu atau maha esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang patut disembah oleh manusia selain Dia, karena tidak ada yang menyerupainya baik dalam zat, sifat maupun perbuatan-perbuatannya. Tak satu pun yang sanggup menandingi kekuatan dan kekuasaannya. Dengan sifat-sifat tersebut kita layak untuk menuhankannya.
tiada Tuhan yang Maha Esa kecuali Allah. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sebagai manusia sudah sepatutnya kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Karena memang Dia yang pantas untuk dituhankan. Tidak ada yang sanggup menandingi kekuasaan atau kehebatannya. Maka sudah sepantasnya kita menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. Dan Allah, Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam pengertian, kalau masih ada yang menyimpang dari jalan ketauhidan, masih menyekutukan Allah, lalu mau berbalik mengesahkan Allah, maka Allah masih kasih kesempatan. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa ketika dia masih menyekutukan Allah. Ketika dia sudah bertobat, masuk Islam, mengesahkan Allah. Itulah pembahasan kita tentang arti kata, rangkaian kata maupun tafsirnya. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung menjadi wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu atau esa. Kalau kita gabung menjadi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, artinya tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang kita bahas tata bahasa. Untuk hari ketiga ini kita membahas pembagian jenis isim. Nah, isim atau kata benda dalam bahasa Arab berbeda dengan kata benda dalam bahasa Indonesia. Isim dalam bahasa Arab mengenal pembagian jenis kelamin laki-laki dan perempuan atau maskulin dan feminin. Nah, isim atau kata benda dilihat dari satuan jenis kelaminnya dibagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Apa beda dari mudzakkar dan muannas? Pertama, mudzakkar, tulisan Arabnya mudzakkarun. Nah, isim mudzakkar adalah kata benda jenis laki-laki. Ciri-ciri isim mudzakkar yang mudah dikenali, satu, tidak ada ta marbuthah. Contohnya alhamdu artinya pujian. Jadi kata alhamdu ini termasuk isim berawalan alif lam dan mudzakkar karena tidak ada ta marbuthah di akhir. Yang kedua, ciri mudzakkar juga tidak ada ta marbuthah, sama sebenarnya dengan ciri pertama. Contohnya muslimun artinya laki-laki muslim. Nah, kata muslimun ini termasuk isim kata benda berakhiran tanwin. Berbeda dengan alhamdu, ciri isimnya alif lam. Tapi baik berawalan alif lam maupun berakhiran tanwin sama-sama isim. Ketika dua isim ini tidak ada ta marbuthah di akhir, maka termasuk isim mudzakkar. Itu cara termudah untuk kita kenali bahwa isim itu mudzakkar. Kemudian yang kedua, muannas atau tulisan Arabnya muannasun. Isim muannas adalah kata benda jenis perempuan. Ciri-ciri isim muannas yang mudah dikenali, satu, ada ta marbuthah. Contohnya as-sholata artinya sholat. Nah, kata as-sholata ini isim berawalan alif lam. Ketika berakhiran ta marbuthah atau ada ta marbuthah di akhir, maka ini termasuk muannas, kata benda jenis perempuan. Yang kedua, ciri muannas ada ta marbuthah, sama sebenarnya dengan poin pertama. Ketika isim ada ta marbuthah di akhir, maka termasuk muannas. Contohnya muslimatun artinya perempuan muslim. Ketika ada ta marbuthah di akhir kata muslimatun ini, maka kata muslimatun ini juga termasuk muannas seperti as-sholata. Jadi secara umum pembagian jenis isim dibagi dua. Ismun kata benda dari segi jenisnya dibagi dua, ada mudzakkarun, itu yang pertama, yang kedua muannasun. Nah, pada sesi berikutnya atau pembahasan materi hari-hari berikutnya, insyaallah kita akan terapkan teori yang kita pelajari. Ketika kita bertemu dengan kata benda atau isim,
maka kita nanti akan membahas dari segi jenisnya. Apakah isim tersebut termasuk mudzakkar atau muannats. Itulah materi yang kita bahas pada hari ketiga dari metode 3-in-1 jilid 2 ini. Baik kita membahas dari segi arti kata, rangkaian kata, tafsir maupun juga tata bahasa. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, ikuti video-video kami yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.